Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Khuratul Aini dengan NIM akhir 0016 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya akan menganalisis mengenai akad jual beli salam dalam kasus penimbunan bahan pokok dalam praktik bisnis syariah. Rapat koordinasi dalam rangka antisipasi ketersediaan bahan pokok masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Dinas Pangan Polresta Balikpapan berhasil meringkus 3 pelaku yang diduga melakukan penimbunan beras SPHP milik Bulog. Di tangan para tersangka, polisi berhasil menggagalkan 1,65 ton beras Bulog SPHP yang sudah dimasukkan dalam sebuah truk dan siap diangkut ke Kalsel. Polisi menangkap pemilik gudang dan toko yang diduga menimbun, mengoplos serta menjual beras dan gula rafinasi dengan harga yang lebih tinggi di pasaran. Tersangka menjual beras dan gula dengan harga tinggi tanpa dilengkapi dengan label atau penjelasan nama barang, ukuran berat, serta tanggal pembuatan seperti yang diisyaratkan. Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menemukan ratusan minyak goreng kemasan di sebuah gudang distributor makanan di kawasan Bundulaku, Kolaka. Kepolisian Republik Indonesia menyatakan kesiapannya dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap aksi penyelundupan dan penimbunan bahan kebutuhan pokok. Kasus penimbunan bahan pokok dalam praktik bisnis syariah. Contoh kasusnya yaitu seorang pedagang grosir bahan pokok di sebuah pasar tradisional menggunakan akad salam untuk memperoleh persediaan beras dari petani. Pedagang tersebut memanfaatkan kenaikan harga musiman dengan menahan stok beras yang telah diperolehnya hingga harga di pasaran naik secara signifikan. Akibatnya, harga beras melonjak tajam dan masyarakat kecil kesulitan mendapatkan bahan pokok tersebut dengan harga yang terjangkau. Pedagang ini berdalih bahwa tindakannya hanya bentuk strategi bisnis biasa. Namun dalam praktiknya, hal ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena kelangkaan beras secara artifisial. Dalam transaksi awal dengan petani, pedagang menggunakan akad salam dengan janji pembayaran penuh di muka dan pengiriman barang dalam waktu tertentu. Setelah barang diterima, pedagang tidak langsung mendistribusikan beras ke pasar, tetapi malah menyimpannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu analisis menurut saya berdasarkan hukum perikatan Islam. Yang pertama, konsep akad salam dalam Islam. Itu akad salam? Akad salam adalah bentuk jual beli di mana pembeli membayar harga di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang. Akad ini diatur dalam fikih untuk mendukung kebutuhan modal produsen atau dalam kasus tadi yaitu petani dan memenuhi kebutuhan pembeli secara adil. Nah, adapun juga syarat dan rukun akad salam yaitu yang pertama, barang yang diperjualbelikan harus diketahui spesifikasinya secara jelas. Yang kedua, yaitu pembayaran dilakukan di muka atau dengan tunai. Yang ketiga, waktu dan tempat penyerahan barang harus jelas. Yang selanjutnya yaitu masalah penimbunan dalam akad salam. Dalam kasus ini, terdapat pelanggaran prinsip-prinsip muamalah Islam. Di antaranya yang pertama yaitu moralitas akad atau niat dan tujuan. Tujuan akad salam adalah untuk membantu kebutuhan petani dalam artian penjual dan memenuhi kebutuhan pembeli. Namun pedagang menggunakan akad ini untuk menciptakan kelangkaan dan memanipulasi pasar. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip keadilan atau al-ad dan maslahah atau kemanfaatan bersama. Yang kedua yaitu larangan ikhtikar atau penimbunan. Dalam Islam, ikhtikar dilarang karena menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Perbuatan pedagang dalam kasus tersebut adalah merupakan ikhtikar atau penimbunan, karena dengan sengaja menahan barang untuk menaikkan harga, meskipun dalam akad awal tidak disebutkan tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu menurut perspektif hukum perikatan Islam. Ada beberapa poin yaitu yang pertama, akad salam yang disalahgunakan oleh pedagang dalam kasus tersebut dapat dianggap cacat karena tidak sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu maqasid al-syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan. Pedagang dalam hal ini telah melanggar etika dalam bermuamalah dengan memanfaatkan akad salam ini untuk keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat. Poin kedua yaitu kerugian pihak ketiga atau masyarakat. Dalam hukum Islam, akad yang menimbulkan kerugian besar pada pihak ketiga atau masyarakat dapat dibatalkan atau fasakh. Yang selanjutnya yaitu cara pencegahan agar kasus tersebut dapat diatasi dan dicegah dengan melalui berbagai cara. Yang pertama, peningkatan pengawasan akad salam.
Pemerintah atau lembaga syariah perlu memastikan bahwa akad salam dilakukan sesuai prinsip syariah, termasuk pemantauan distribusi barang setelah akad selesai. Yang kedua, yaitu sanksi bagi pelaku ikhtikar atau penimbunan. Praktik penimbunan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan seperti denda atau pencabutan izin usaha. Dalam fikih, penimbunan yang disengaja dapat dikenai hukuman takzir oleh otoritas Islam. Yang ketiga yaitu edukasi dan kesadaran pedagang. Pedagang perlu diberikan pemahaman bahwa tujuan bisnis syariah bukan sekedar keuntungan finansial saja, tetapi juga menjaga keadilan dan keseimbangan sosial. Yang keempat yaitu penguatan regulasi pasar syariah. Dibutuhkan regulasi yang lebih jelas dalam akad salam untuk mencegah penyalahgunaan. Misalnya dengan mewajibkan pedagang segera mendistribusikan barang begitu diterima dari produsen. Dapat disimpulkan bahwa praktik penimbunan bahan pokok melalui penyalahgunaan akad salam melanggar prinsip hukum perikatan Islam, terutama terkait keadilan, larangan ikhtikar, serta maslahah umum. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan untuk mengutamakan pengawasan, edukasi, dan regulasi yang mendukung pasar syariah yang adil dan lebih transparan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.